Assalamualaikum, halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan aku Dwi. Aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang hidup di desa. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini aku share lagi kegiatan aku. Dan di video kali ini aku tuh nggak ada video masak-masak ya teman-teman. Di video kali ini aku tuh mau full beberes rumah sederhana. Dan diawali di sini itu aku mulai untuk ngebersihin di atas kulkas ya teman-teman. Dan di sini aku ngebersihin pakai kemoceng. Dan dilanjut di sini aku tuh mau lap-lap. Di sini aku lap-lap di bagian meja makan ya teman-teman. Ya, meja makan ala-ala gitu. Dan di sini juga aku ngebersihin untuk tudung sajinya ya teman-teman. Nah, seperti inilah ya teman-teman rutinitas aku setiap harinya. Mau di videoin atau nggak di videoin sekalipun, ya seperti ini rutinitas aku di rumah sederhana seorang ibu rumah tangga dengan mengurus 3 orang anak yang hidup di desa. Seperti biasa ya teman-teman, seperti ibu rumah tangga pada umumnya yang selalu berkecimpung hanya di rumah aja sambil ngurus rumah, ngurus anak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut di sini aku mau sapa teman-teman dulu ya. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Semoga teman-teman itu selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian semua berada ya. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya teman-teman, di sini juga aku mau ngejawab kemarin itu di video aku sebelumnya gitu kan. Ada Bunda Ami beliau itu nanya gitu waktu aku bilang aku nggak boleh makan pedas gitu ya teman-teman. Beliau nanya teman-teman kenapa kok nggak boleh makan pedas gitu, dan di sini aku mau ngejelasin ulang gitu ya teman-teman. Mungkin beliau nggak nonton video aku yang sebelumnya yang udah pernah aku jelasin. Aku tuh nggak boleh makan pedas ya teman-teman, karena aku tuh baru selesai operasi usus buntu gitu. Jadi untuk makan pedas itu enggak dulu gitu ya teman-teman. Jadi dilarang dulu gitu. Jadi makannya itu yang enggak pedas-pedas dan enggak yang asam-asam juga gitu. Jadi sekarang tuh lebih dihati-hati ya teman-teman untuk makanan ataupun minuman sekalipun. Oke, lanjut lagi ke videonya ya teman-teman. Di sini aku setelah ngebersih meja makan, di sini aku bersih-bersih di area meja serbaguna. Kenapa aku bilangnya meja serbaguna? Karena di sini banyak barang teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, di situ ada dispenser air, ada dispenser beras, ada rak piring, sama ada oven sama magicom juga. Sengaja aku taruh di situ untuk piringnya supaya lebih dekat aja gitu teman-teman. Kalau misalkan ngambil makan itu nggak harus ke belakang ngambil piringnya. Jadi untuk air sama rak piring sengaja aku deketin. Jadi kalau misalkan mau makan-makan gitu kan lebih dekat ngambil air minum sama ngambil piringnya gitu ya teman-teman. Dan untuk dispenser berasnya di sini aku bingung teman-teman, mau aku taruh belakang tapi sempit. Jadi alhasil aku taruh di meja ini aja. Dan gak lupa juga untuk kursinya juga aku bersihin ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke videonya. Di sini aku lanjut buat beres-beres di area dapur ya teman-teman. Di sini aku biasa seperti biasalah untuk lap-lap di rak ambalan ya teman-teman. Ya, rak ambalan ala-ala gitu. Tapi aku sangat bersyukur banget ya teman-teman semenjak ada rak ambalan ini. Jadi untuk perintilan dapur aku itu jadi lebih rapi ya teman-teman. Dan aku juga sangat bersyukur walaupun dapur aku tuh masih sangat-sangat sederhana banget. Jauh dari kata estetik apalagi bagus. Tapi aku bersyukur teman-teman karena ya inilah dapur ternyaman aku di saat aku membuatkan makanan untuk keluarga kecil aku gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman salfok sama tutup toples aku yang warna ungu itu, ceritanya kemarin aku pilok teman-teman pakai warna ungu gitu. Karena aku tuh juga ngelihat dari YouTube teman-teman, ada juga itu teman siapa, bunda siapa ya, ada juga yang perintilan dapurnya itu tutup, entah itu tutup toples itu tuh pada dipilok itu warna ungu, karena beliau juga kan suka warna ungu ya teman-teman. Jadi aku inisiatif aja ikut gitu, daripada beli lagi gitu untuk toples yang warna ungu. Jadi memanfaatkan barang yang ada aja gitu ya teman-teman, aku pilok. Tapi untuk di bagian luarnya aja teman-teman, kalau untuk di bagian dalamnya itu nggak aku pilok. Jadi biar serasi aja gitu, terlihat semuanya itu warna ungu ya teman-teman. Ya meskipun belum semua, itu ada satu toples juga yang belum aku pilok karena kemarin tuh kehabisan teman-teman.
Dan sebenarnya kemarin waktu aku beli pilok itu aku tuh nyoba-nyoba gitu teman-teman. Aku tuh agak ragu gitu, bagus apa enggak gitu. Ternyata pas udah terapkan ke tutup toplesnya tuh bagus juga gitu ya. Rencananya tuh pengen beli lagi ya teman-teman, cuman nggak tahu kapan. Dan aku tuh pengen pakein, maksudnya aku pengen kasih pilok untuk perabotan atau perintilan dapur aku yang warnanya itu nggak warna ungu gitu ya teman-teman, jadi biar serasi aja gitu, jadi biar perpaduan antara ungu sama pink gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya rencana aku tuh kalau misalkan udah bikin meja kompor yang lebih bagus gitu kan, sama wastafel tempat cuci piring itu pengen aku teman-teman dikasihnya itu atau pakai keramiknya itu yang warna ungu gitu. Ya biar sepadan aja gitu warnanya ya teman-teman. Dan sekarang tuh masih di tahap aku tuh nabung ya teman-teman untuk bikin meja kompor sama meja tempat cuci piring gitu, meja wastafel gitu. Jadi sebenarnya rencana aku itu sebelum bikin meja kompor sama meja wastafel sama tempat cuci piring, aku tuh punya rencana teman-teman, pengennya itu ngerenov dulu untuk dapur kayu aku. Teman-teman kalau udah pernah lihat video aku yang sebelumnya, yang house tour rumah itu, aku kan tunjukin ya teman-teman untuk dapur darurat aku. Karena keadaannya memang darurat banget teman-teman, apalagi pas musim hujan gini itu semua pada bocor teman-teman. Jadi aku tuh pengen ngerenov gitu astagfirullahaladzim, pengen ngerenov untuk dapur kayu aku biar lebih agak luas dan lebih rapi gitu ya teman-teman. Jadi setelah itu aku baru bikin untuk meja kompor sama meja wastafel tempat cuci piring ya teman-teman, supaya untuk dapur kayu aku itu buat jaga-jaga ya teman-teman, kalau misalkan aku pas dapat arisan rutinan atau pak suami yang dapat yasinan rutinan bapak-bapak gitu, aku untuk dapur kayu aku itu udah rapi gitu teman-teman. Tapi meskipun begitu aku tetap bersyukur ya teman-teman, sangat-sangat bersyukur dengan keadaan aku yang sekarang ya, meskipun meja kompor aku pakai meja kayu tapi yang penting tetap bersih dan rapi ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke videonya. Di sini aku setelah bersihin untuk meja kompor, di sini lanjut aku buat sapu-sapu ya teman-teman di area ruang tengah. Ya, di sini ruang serbaguna teman-teman. Ruang makan, ruang ngumpul keluarga ya, pokoknya ruang serbaguna lah ya teman-teman. Dan jangan salfok, di sini aku sambil tengok-tengok ke kamar. Ini tuh aku sambil ngeliatin si Dede ya teman-teman, karena si Dede itu tidur. Tadi tuh sempet kebangun gitu karena aku tinggal buat buat beres-beres gitu ya. Karena nggak tahu kenapa si Dede itu suka kerasa gitu teman-teman, kalau misalkan emaknya tuh nggak ada di sampingnya tuh dia kebangun gitu. Oh ya, untuk teman-teman yang baru aja nemuin channel YouTube aku atau yang baru mengklik video aku, selamat menonton ya teman-teman. Salam kenal dari aku. Aku adalah Dwi, seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang hidup di desa. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah subscribe, udah like, komen, dan nge-share video aku ke tab komunitasnya ataupun ke media sosialnya. Aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman, supaya teman-teman itu mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku. Oke, lanjut lagi ke videonya ya teman-teman. Di sini setelah aku tadi sapu-sapu, di sini aku lanjut cuci piring ya teman-teman. Oh ya, tadi itu nggak sengaja kakek aku tuh nyenggol piring nyenggol piring gitu ya, tumpukan piring gitu, tapi piring plastik ya teman-teman, terus jatuh. Tadi tuh si Dede inisiatif aja gitu, aku sempet kaget teman-teman, dia tuh mau bantuin gitu, kayak kan dia belum bisa ngomong jelas gitu ya, belum bisa ngomong jelas gitu teman-teman, jadi bisanya cuma mama gitu ya teman-teman. Jadi ya aku minta tolong gitu, aku ajak ngomong seperti biasa, tolong diambilin gitu, dia langsung teman-teman kayak refleks gitu, dia langsung datang tadi tuh langsung nolongin gitu teman-teman. Pokoknya tuh setiap hari tuh bener-bener masya Allah banget ya teman-teman, melihat perkembangannya si Dede tuh yang kadang aku tuh kaget gitu, dia udah kayak udah ngerti gitu meskipun dia ngomongnya belum begitu jelas, tapi setiap aku ajak ngobrol gitu dia tuh kayak ngerti gitu teman-teman.
Nah, seperti ini aja nih ya teman-teman, waktu aku cuci piring sebenarnya si Dede itu ngerengek teman-teman, minta dikelonin lagi gitu karena tadi kan tidurnya belum pules ya teman-teman. Cuman tadi aku kasih tahu gitu, aku nasehatin pelan-pelan, aku ajak ngobrol gitu. Aku kasih tahu kalau ibu itu cuci piring dulu gitu ya. Nanti kalau udah selesai baru gitu kan. Aku kasih tahu pelan-pelan gitu teman-teman. Terus alhamdulillah tuh dia ngerti, terus aku suruh duduk dulu, Dede duduk di sana dulu gitu, dia ngerti teman-teman, terus langsung duduk. Karena kalau pagi gini kan dia nggak ada temennya ya teman-teman, kecuali sama emaknya. Kalau pagi itu kan si abang sama kakaknya itu kan pada sekolah, jadi alhasil kayak merasa nggak ada temen gitu, temennya cuma sama ibunya aja, jadi ya biasa ya teman-teman, dia agak ngerengek. Oke teman-teman, kita lanjut ke videonya aja ya. Setelah tadi tuh kita ngobrolnya itu random banget. Apa aja yang kita bahas gitu. Sekarang balik lagi ke videonya. Di sini aku udah hampir mau selesai buat cuci piringnya teman-teman. Nah, di sini si Dede itu udah mulai biasalah manja-manja gitu ya. Nempuk-nempuk aku, biasa dia tuh pengen minta dikelonin lagi gitu teman-teman. Tapi karena si Dede tuh ngerengeknya itu nggak sampai yang nangis gimana gitu, cuma ya manggil-manggil doang teman-teman, hanya manggil-manggil mama, mama gitu doang ya. Jadi di sini sambil aku ngasih tahu teman-teman, di sini sambil aku kasih tahu bahwa sebentar lagi gitu nanggung deh udah hampir selesai gitu. Nah si Dede tuh langsung ke samping teman-teman kayak ngeliatin aja gitu, nggak tahu apa yang dipikirin, mau ngebantuin gitu kali ya atau mau ngerecokin juga nggak tahu. Nah, si Dedek itu terus balik lagi, aku suruh duduk, dia balik lagi, duduk lagi teman-teman. Masya Allah banget gitu ya teman-teman kalau ngelihat tingkah pola si Dedek yang ngegemesin gini. Oh ya teman-teman, maaf ya kalau dari tadi tuh aku ngomongnya agak belibet. Terus ada suara si Dedek nangis juga. Aku minta maaf ya teman-teman karena ini tuh udah malam dan maaf kalau suara aku tuh dari awal sampai akhir tuh kadang suaranya makin pelan itu karena aku dubbingnya malam teman-teman. Jadi harap dimaklumi aja ya teman-teman kalau suara dubbing aku tuh makin kesini makin pelan. Oh ya teman-teman, gak kerasa ya udah di penghujung video aja. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nyimak video aku dari awal sampai akhir tanpa skip-skip. Terima kasih banyak ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.